napasnya juga masih belum ada, maka kita lakukan lagi kompresi dan ventilasi. Lakukan lagi. Ya, lakukan lagi selama 3 bulan. 5 siklus selama 2 menit. Ya, satu siklusnya adalah 30 kompresi, 2 ventilasi. Ya, 30 kompresi, 2 ventilasi, terus sampai 5 siklus. Nah, setelah itu baru kita cek lagi. Nah, apabila nadinya sudah ada, napasnya sudah ada, maka segera kita miring mantap. Ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beda ya kalau di lapangan sama di ruangan ya. Biar semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Salam presisi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Salam presisi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber dalam hal ini Pak Anari beserta tim dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI, kemudian Bu Kasidokes dan tim yang menyelenggarakan acara ini, rekan-rekan para pejuang kemanusiaan, rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Utara yang saya cintai dan saya banggakan. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita bisa berkumpul pada hari ini, diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat. Pelatihan penanggulangan penderita gawat darurat atau yang disingkat dengan PPGD, bukan PPGJ ya. Kalau PPGJ penanggulangan gangguan jiwa. Kalau PPG, soalnya ini datang juga banyak PPG nih. PPG atau PPG? Nah, kalau di siswa Pak waktu sekolah mereka termasuk saya, kalau ketemu pelatih itu terus pura-pura menceng-menceng Pak, itu namanya PPG ya, biar dilihat pelatih, biar ya kan. Yang ketawa-tawa itu pelaku Pak ini Pak. Serius itu belakang-belakang itu diem, itu pelaku utama. Rekan-rekan sekalian, bahwa ini kesempatan yang sangat berharga buat rekan-rekan karena pada dasarnya kita selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kita selalu berada di tengah-tengah dinamika dan kegiatan masyarakat. Sehingga tidak jarang kita mendapatkan peristiwa atau kita bertemu dengan orang-orang yang seharusnya mendapatkan pertolongan pertama. Kalau dulu istilahnya pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau ini kan nggak selalu kecelakaan Pak ya. Tiba-tiba ya mohon maaf, darah tinggi misalnya, terus tiba-tiba rekan-rekan masih ngatur lalu lintas atau rekan-rekan masih patroli presisi, ada orang jatuh di sampingnya. Nah, itu yang harus ditolong. Kalau tidak mengetahui teknik golden time-nya, ibaratnya kalau waktu yang sangat berharga untuk melakukan pertolongan pertama, ya lewat. Saya ngalamin sendiri kecelakaan, kemudian maksudnya baik, ditolong banyak orang, diangkat katanya patah begitu, diangkat fraktur. Jadi kondisi-kondisi itu sangat membutuhkan pemahaman dan skill. Ya rekan-rekan juga harus melatih, tidak hanya sekarang keluar dari ruangan ini terus rekan-rekan jadi ahli penanggulangan penderita gawat darurat. Superman nggak bisa, rekan-rekan harus skill. Ya sekali-sekali ada yang pura-pura jatuh, ada yang pura-pura nggak apa-apa untuk latihan, ya kan? Untuk latihan. Tapi memang harus dilatih mungkin. Dan saya berharap kegiatannya tidak berlangsung hanya sekali, tetapi treatmentnya setiap saat, kalau perlu tuh yang simple, yang sifatnya simple, di apel pagi itu dilatihkan satu pertemuan, satu case misalnya gitu, menghadapi orang yang mengalami gawat darurat. Kemudian saya juga berharap selain rekan-rekan nanti juga jadi tutor, jadi TOT, jadi mentornya teman-teman yang lain, menjadi menyebarkan wawasannya, kemudian juga melatih untuk teman-teman di bawahnya. Misalnya Kanit Sabara dari, kemudian dari siapa, Bimas atau ada di sini kan, Bimas, semuanya kan reserse juga ada, disebarkan ke yang lain, sehingga yang mengetahui dan memahami akan lebih banyak lagi.
sewaktu-waktu kita dihadapkan pada situasi yang betul harus kita lakukan, dengan skill yang kita miliki, kita bisa menolong dan membantu orang lain, menyelamatkan masyarakat lebih baik lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Anhari beserta tim yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami, dan mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kami menjadi amal jariah, karena ini kan pertolongan untuk menolong orang lain. Dan salam hormat dari kami Polres Metro Jakarta Utara, sehat-sehat selalu untuk Pak Anhari beserta tim. Sekembalinya nanti dari Polres Metro Jakarta Utara senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dalam keluarga dan menjalankan kehidupan sehari-hari maupun tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dan untuk para peserta sekalian, silakan diikuti dengan baik, ambil ilmunya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin ini akan sangat berharga untuk diri kita, untuk sahabat kita, untuk lingkungan kita, maupun untuk masyarakat yang lebih luas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan lanjut ya materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi paginya ada 2 kali 3 kali ya. Sama diakhiri dengan presisi. Coba. Selamat pagi. Baik, luar biasa. Bebas begini. Baik, sepertinya makin semangat ya. Tes. Cek. Baterainya habis, Bos. Baik, sepertinya saya lihat Bapak dari Ibu semua antusias ya untuk diskusi pada pagi hari. Tadi sudah sampaikan sama Pak Anhari berkaitan dengan SPGT dan juga nama instansi kita. Sekarang kita akan lanjut materi tentang BHD, bantuan hidup dasar lanjut. Ya, oh ini bantuan hidup dasar, ya bukan lanjut. Bapak dan Ibu semua sih sudah tahu tentang BHD? Belum tahu? Ada yang tahu? Belum. Kalau belum tahu, mungkin belum juga melakukan tindakan BHD gitu ya. Baik, jadi bantuan hidup dasar. Apa sih bantuan hidup dasar? Nah, inilah yang penting harus kita pahami ya, bukan hanya tahu tapi kita pahami. Jadi kalau seandainya, apalagi Bapak dan Ibu semua ini pakar lapangan, kalau seandainya itu ada kasus kedaruratan berkaitan dengan permasalahan yang tentang BHD, itu tahu, kenal, ya pasti diapakan. Bukan hanya kita melihat, ya, tadi disampaikan oleh Pak Anhari, minimal kita tahu kemana harus kita bantuan. Nah, sementara untuk DKI Jakarta untuk call center nomornya berapa? 112 dan 119. Baik, kita akan lanjut. Kita akan diskusi tentang masalah yang pertama dari definisi, tujuan, dan permasalahan tersedak dan juga NCP. Ya. Nah, definisi dari BHD disebut suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Keadaan yang mengancam nyawa seperti apa? Contohnya apa? Keadaan yang mengancam nyawa. Serangan jantung. Apalagi? Hanya serangan jantung? Pingsan. Apalagi? Kecelakaan. Tenggelam. Nah inilah ya kalau kita pahami. Dan kasus inilah yang akan mengancam nyawa. Kalau seandainya kita biarkan dari kasus yang tadi disampaikan, maka akan kemungkinan terjadi kematian. Lalu kita bagaimana? Nah ini, ya apalagi ada apa-apa. Tujuan dari BHD pertama adalah mengurangi tingkat mobilitas dan mortalitas, mempertahankan dan membalikan fungsi organ oksigenasi dan organ-organ vital, aktivasi aliran darah, dan juga memaksimalkan oksigen kembali ke seluruh tubuh. Nah. Kita harus pahami bahwasanya kalau seandainya tadi kita sampaikan beberapa hari, tiba-tiba kita lagi jogging, tiba-tiba ada yang pingsan. Jogging ada yang pingsan. Mungkin juga kita lagi jaga di lapangan, tiba-tiba orang jalan mau naik angkot, sebelum naik dia pingsan. Nah ini, ya. Jadi kalau seandainya begitu kita melihat dan menyaksikan, maka kita harus menghampiri yang pertama, ya. Dan terus yang kedua, kita harus setelah kita menghampiri memeriksa keadaan si korban, ya, keadaan si korban.
Nah, penting bahwasanya kembali bahwasanya kalau memang ini ada kasus permasalahan masalah jantung, serangan jantung, kita harus memahami tentang yang pertama adalah jadi kematian klinis. Kalau seandainya kematian klinis ini sebut dengan henti napas dan henti jantung. Begitu Bapak melihat, Bapak cek pasiennya nggak sadar, terus napasnya nggak ada, nadinya nggak ada, nah itu sebenarnya kematian klinis. Ya, nah lalu setelah sudah kita cek bahwasanya ini sudah pasti nggak ada napasnya, jantungnya juga berhenti, apa kita lakukan? Telepon ke 112 atau 9. Ya. Nah kalau seandainya tiba-tiba telepon dan unitnya, misalnya kejadiannya di perapatan Egano, gitu ya, unitnya ada di Jakarta Selatan, Pak. Kira-kira mau ngapain ini? Nunggu aja ya? Yang pertama. Tidak pertama. Ngapain tidak pertama? Pompa jantung. Ya, pompa jantung. Nah, kita ingat bahwasanya di sini proses terjadi kematian klinis nanti akan menyambungkan terjadi kematian biologis. Kalau seandainya kita biarkan kasus itu dengan henti napas jantung, maka dalam waktu 4 sampai 6 menit akan terjadi sel otak mengalami kematian. Dan itu kalau kita biarkan lagi 8 sampai 10 menit akan terjadi kerusakan yang irreversibel sel otak. Artinya sel otak yang sudah mati tidak akan kembali lagi. Tadi sebutkan ada golden time. Golden time. Jadi begitu kalau seandainya Bapak menyaksikan ada pasien bisa dicek tidak sadar, pastikan ada napas atau tidak, ada nada tidak. Kalau seandainya itu tidak ada, pastikan melakukan RGD. Ya, itu bagian dari BHD, bantuan hidup dasar. Ya. Nah kalau seandainya kita melihat kasus, ya, ini kira-kira kasus apa? Tersedap. Gambar apa kira-kira? Tersedap. Jadi kita jangan traveling ya. Pikirannya jangan traveling ya. Ini gambar apaan gitu ya? Aduh, ya. Ini kasusnya tersedap. Tersedap. Dan biasanya kalau orang dulu, orang tua kita bilang kalau lagi makan itu jangan ngomong, ya, apalagi sampai ketawa-ketawa. Kadang suka ada makanan yang keluar dari hidung, ya, itu rasanya gimana gitu, perut banget gitu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita menemukan kasus-kasus tiba-tiba ada orang lagi makan sesuatu, misalkan lagi makan bakso, lagi ngobrol, ketawa, tiba-tiba pasiennya tersedap sama bakso. Ya, sekarang banyak macam-macam, ada bakso, ada cilok, cimol, banyak ya, ada bubble, itu berbahaya itu. Kalau seandainya itu menyumbat ke saluran pernapasan, maka kemungkinan tubuh kita tidak dapat oksigen. Ya, kalau tidak dapat oksigen, tadi ada proses terjadi kematian klinis, biologis, nah itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita temukan kasus pasien tersedap, maka yang kita lakukan tindakannya adalah Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Bagaimana caranya Heimlich maneuver? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kembali benda yang nyangkut di tenggorokan. Jadi begitu kita lagi makan bakso tiba-tiba, nah maka kita segera melakukan tindakan Heimlich maneuver untuk mengeluarkan benda yang nyangkut di tenggorokan. Itu. Nah, kita akan coba contoh 2 orang ya untuk mempraktikkan ya tersedap. Cerita 2 orang, Bapak boleh ke depan? Ya 2 orang, boleh Pak? Ya. Satu lagi, ya. Ini ada Pak Setiawan sebagai korban tersedap dan izin dengan siapa? Pak Rupian. Ya, ini sebagai penolong. Ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan kasus ini tersedap, maka yang pertama adalah prinsip di saat kita melakukan tindakan ada 4A, 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Itu sudah kita lakukan. Selanjutnya adalah kita pastikan pasien ini tersedap. Ya, kita pastikan pasien tersedap dengan cara kita memanggil. Ya, nah setelah itu, bahwasanya si bapak ini sudah tersedap, maka sudah kita lakukan Heimlich maneuver. Ya, Heimlich maneuver. Ya, yang pertama kita akan lakukan tentakan pada dinding abdomen, ya. Jadi tangannya nggak begini Pak, megang leher. Biasanya kalau orang sedang tuh megangin leher, kamu megang begini ya, megang leher dipegang. Ya, kayak otot cake, ya. Gini,
LRTK, ya. Nah, gini Pak, begini Pak, begini. Ya, seperti itu ya. Kayak tercekek ya. Nah, setelah itu Bapak pastikan ini tangannya untuk melepaskan, ya, akan lebih enak. Bapak posisinya, ya, kakinya agak-agak. Oke, ini agak melebar sedikit, melebar. Oke, Bapak kakinya yang satu sebelah kanan. Oke, ya. Lu posisi tekanannya adalah ini ada tulang ya iga di sini ya. Ini satu dan juga tunjuk pada bagian umbilikus. Nah, jadi ibu jari di tulang apa ulu hati sini dan kelingking ada di pusat. Nah, telunjuk ini untuk menunjuk titik tekan di tengah-tengah. Jadi di antara ulu hati dan pusat. Ya. Ini Pak. Ini ulu hati ya. Ini adalah pusat. Ada pusatnya nggak Pak? Ada pusatnya. Ada. Nggak punya pusat. Turunan tuyul. Nah, nanti di tengah-tengah ini adalah titik tekannya. Ini Pak. Ini Bapak pegang. Itu. Nah ini. Nah ini sebagai titik tekan. Nanti Bapak kepalkan tangannya kayak gini. Yang sebelah kiri. Gini. Enggak gitu. Gini Pak, gini. Ya. Nah, ya. Ini ya. Traveling. Nah, gini ya. Oke. Lalu tempelkan posisi di sini. Ini lepas Pak. Lepas. Oke. Nah, ya seperti ini, ya. Terus korbannya agak membungkuk. Ya, bungkuk, Bapak. Tekanannya adalah ke atas. Ya. Jadi berat, Pak. Oke. Baik ya. Jadi penekannya ke atas, ya, selama 5 kali, ya. Tahan gitu aja. Bapak jangan kuat-kuat ya, Pak ya. Ya, jangan kuat-kuat. Oke, ya. Sekarang kita coba 5 kali hentakan, Pak. 5 kali. Ya. Jangan kuat-kuat, Pak. Jangan kuat, praktek aja, praktek. Sakit keluar. Kita mulai 5 kali. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Jadi selama 5 kali hentakan. Ya, itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau seandainya ada kasus tersedak, maka segera kita pastikan korbannya itu benar-benar sedap dan segera melakukan Heimlich manuver. Ya, Heimlich manuver. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau saya pertama adalah pasiennya sulit untuk batuk, ya, karena tenggorokannya tersubat total. Lalu sesak napas, suara serak, sulit berbicara, ya, dia akan memegang leher, wajah kemerahan, lemas karena kebutuhan oksigen terganggu, ya. Terus juga pastinya bisa juga dia sadar. Jadi kalau lama-lama dia nggak berhasil yang kita lakukan, maka oksigennya berkurang, tiba-tiba dia pingsan. Gitu. Ini kayak seperti itu ya. Jangan sampai ini bakso saya dimakan lagi. Nah, jadi kalau seandainya kita menyaksikan kasus seperti ini, maka segera terdapat tindakan Heimlich manuver, ya, Heimlich manuver. Nah, ini teknik pembebasan napasnya, ya, pada kasus tersedak. Ada back blow, ya, terus ada abdominal thrust dan juga chest thrust. Jadi kalau seandainya back blow ini adalah tepukan di antara tulang belikat, ya, tulang belikat. Terus kalau seandainya abdominal thrust tadi yang dilakukan, Pak, ya, abdominal thrust. Nah, terus kalau chest thrust itu dilakukan pada ibu hamil. Nggak mungkin juga kita menekan pada abdomennya, karena di situ ada janin, ya. Dan juga bukan hanya pada ibu hamil, bapak hamil pun dilakukan chest thrust, ya, karena kulit lemak yang ada di abdomennya lebih tebal, sehingga akan sulit untuk melakukan pembebasan jalan nafas pada kasus tersedak. Kita lihat. Ya, monyet aja bisa melakukan Heimlich, ya. Dia sudah mengikuti pembekalan PPGD. Berhasil dia, itu, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kayak gini.
Enzim adalah serangkaian tindakan memberikan napas buatan dan pijatan jantung buatan pada penderita yang mengalami henti napas dan henti jantung. Ini menurut American Heart Association tahun 2020. Bagaimana langkah-langkah kalau kita menemukan kasus kegawatan pada jantung? Tadi tiba-tiba serangan jantung. Itu ya, karena kondisi kegawatan itu kita tidak mengenal di mana dan pada siapa. Yang penting kita harus tahu dan memahami segera melakukan tindakan. Bukan hanya di saat kita melihat, menyaksikan, kita kabur, aman diri, kabur. Itu ya. Yang pertama adalah saat kita menyaksikan, maka kita harus perhatikan ini namanya dangerous. Ya, ini prinsip 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Nah, rantai yang di atas ini tidak boleh terputus, Pak. Nggak boleh terputus. Kalau saya terputus, ini berisiko. Makanya ini terus bersambung, sambung dan bersambung. Yang pertama adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri adalah kita menggunakan APD. Tahu APD ya? APD, airsoon. Kalau nggak ada airsoon kayak tenaga kesehatan, kayak kira apa? Yang kita pakai gantinya plastik, ya plastik. Kalau di negara apa namanya kayak Amerika itu orang-orang awam dia udah membekali di tasnya itu first aid. Salah satunya adalah tadi APD. Jadi kalau kita tindakan maka dia segera melakukan tindakan. Gitu. 3, aman diri, aman lingkungan dan pastikan lingkungannya aman. Jangan sampai kita mau menolong tiba-tiba ada ancaman buat diri kita. Ya, sehingga korbannya jadi nambah. Itu. Nah, misalkan kayak tadi, tiba-tiba ada ledakan, pertama. Tiba-tiba kita menolong, segera masuk. Tiba-tiba dan kedua meledak lagi. Ya, jadi korbannya tambah. Lalu pastikan pasiennya juga aman. Ya, tadi posisi untuk menolong pasien yang aman. Selanjutnya adalah cek kesadaran. Tepuk pundaknya, panggil, Pak, Bu. Jangan Pak, Bu, jangan gitu ya. Panggil, teriak, Pak, Bu. Setelah cek kesadaran, bagaimana dia? Respon atau enggak? Kalau seandainya enggak respon, maka kita harus segera menghubungi 112. Nah, selain Bapak bisa menghubungi 112 dan 109, di kita itu ada namanya di Jakarta Jaki ya, aplikasi Jaki. Pernah punya aplikasi Jaki? Pernah punya aplikasi Jaki? Belum pernah. Jadi Bapak kalau seandainya tidak bisa telepon, Bapak bisa menggunakan aplikasi Jaki ya. Di sini ada aplikasi Jaki. Nanti di sini ada nih yang ambulan. Ini ada ambulan, ya. Bapak klik. Di sini dia minta confirm nomor telepon. Lalu kalau yang nomor teleponnya benar, tinggal klik. Yakin nomor teleponnya ini adalah emergency, ya. Jadi panic button namanya. Jadi kalau begitu ada emergency, tinggal ditekan selama 3 detik. Nah, begitu 3 detik, maka call center emergency akan menelepon balik. Dia akan menelepon balik ke sini. Itu. Pastikan Bapak yang kontak, yang menekan pada balik ini tidak pindah posisi. Itu, tidak posisi. Apa yang kita tanyakan tadi? Kondisi pasien bagaimana? Ya, terus identitas yang telepon itu juga. Ya, nanti akan menunjukkan unit terdekat dari posisi kejadian. Itu. Nah, coba ada yang punya nggak Jaki? Nggak ada. Nggak ada Jaki. Oke, saya akan coba. Ya, bener atau enggak? Ya. Saya tekan. Kita tunggu. Ya, kita tunggu nanti Bapak silakan jawab ya Pak ya. Bilang aja nanti ini ada di Polres sedang pembekalan kita dengan BGD. Itu. Jadi kita tunggu ya. Oke. Nanti kita tunggu dari konser MSI telepon tidak. Kita tunggu selama 3 menit. Itu. Baik, kita akan lanjut. Oke, kedengaran? Kita akan lanjut. Nih, ya, Bapak angkat. Coba, Bapak pegang. Ya.
Ya. Mati. Nah. Enggak, pencet-pencet aja sih, orang belum suruh. Jaki berarti Jakarta terkini. Ya, Jakarta terkini. Jaki. Pakai jet aja. Pakai J. Jakarta biasa. Oh biasa Jaki. Kita pencet lagi ya. Nih. Bapak terima? Iya. Ini? Ya. Ya. Bapak ya. Selamat pagi, Bu. Ya, ini Sedang melaksanakan sosialisasi. Iya, Bu. Ini hanya uji coba. Kami dari anggota Polres Metro Jakarta Pusat sedang pelaksanaan Jakarta Utara tentang pelaksanaan penanganan Sosialisasi. penanggulangan gawat darurat. Baik, Bapak, langsung ya Pak ya. Jadi tidak ada segmen lagi. Sementara itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu siapa? Itu tanya. Ya, Bapak, Iya. Jakarta Pusat. Ya. Jadi dari aplikasi Jaki, Bapak bisa kita bantuan. Ya. Itu. Baik, setelah pakai bantuan, maka sambil menunggu ya, Bapak harus cek nadi, ya, cek nadi. Nadi ada di leher ini, ya. Jangan sebelah kiri aja Pak, dua-duanya ada, kiri kanan ada, ya. Akan lebih lebih tahu posisinya nanti Bapak di rumah cek aja. Jadi biar begitu ada kondisi emergency, wah Bapak tahu posisinya itu ada di situ, ya. Nah kalau seandainya nadi tidak ada, napas tidak ada, maka harus segera lakukan nih kompresi dulu Pak, ya, lakukan pijat jatuh luar sebanyak 30, ya, sebanyak 30, ya, sebanyak 30 kita lakukan kompresi. Nah saat 30 maka kita akan melanjutkan untuk memberikan ventilasi, ya, ventilasi dua kali. Nah untuk ventilasi ini setelah kejadian COVID itu tidak dilanjutkan lagi, ya, jadi Bapak cukup untuk melakukan kompresi saja, ya, selama 2 menit, ya, itu sebanyak 5 siklus. Oke. Dan ini untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak di sini sama, ya, lakukan 3A, cek kesadaran, mulai bantuan, ya, cek nadi, kompresi, ya, buka nafas dan juga ventilasi. Hanya perbedaan di sini adalah kalau satu orang ini 30/2, kalau 2 orang 15/2. Nah, kita melakukan tindakan yang penting untuk memahami RJP yang berkualitas, yang bagus, standar seperti apa. Yang pertama adalah kedalamannya 5 cm, kecepatannya adalah 100 sampai 120 kali. Terus kembang dadanya itu sempurna, kembang dadanya. Soalnya adalah di saat kita berikan ventilasinya nggak boleh berlebihan. Terus berhentinya nggak boleh lama-lama. Kecapean tiba-tiba berhentinya lama, wah ngopi dulu, berapa dulu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Itu di bawah 10 detik, ya, dilakukan. Nah inilah rangkaian dari penolongan pada pasien dengan napas di jantung, disebut dengan RJP, resusitasi jantung paru, ya. Nah kalau seandainya pasien yang tiba-tiba sudah batuk, ya, sudah ada nadi, sudah ada napas, maka segera melakukan miring mantap, recovery posisi. Tujuannya apa? Tujuannya kalau seandainya pasien batuk-batuk, kalau seandainya posisinya masih terletak, kemungkinan ada cairan yang masuk ke paru-paru, maka segera untuk dimiringkan. Posisinya kemana? Ke arah petugas, supaya cairannya keluar dengan sendirinya, ya, yang terjadi sebentar lagi. Itu biasanya menggunakan alat khusus, alat ID, ya. Dia lagi jogging, dia tiba-tiba pingsan. Here's our sequence to respond to a sudden cardiac arrest collapse. Di sini nggak boleh lagi. First aid situation. Need to assess the risk to your personal safety first. The safety of the casualty second. If the victim appears unconscious, shake or tap the victim's shoulders and shout. Ya, dia cek respon. If we get no response, Ayo, okay. and send for help. Ya. Come on, call ambulan. Open the victim's airway by tilting their head back. Untuk mengecek nanti dan pernapasannya. Is not breathing or even gasping. Dipastikan tidak ada nanti nafas, maka lakukan When the AED pijat jatuh keluar. your second RJP. procedure, prepare the AED while you continue. Kalau seandainya ada ID, maka segera ambil ID. Di sini ada ID. Okay. Ada? Nggak ada?
Check response. Kalau seandainya ada alat ID, kita tinggal ikutin perintah dari mesin. Either pads Yeah. and patients to adjust. Remember to remove the Ini bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia. chest before attaching the electrode pads. Tear open the electrode pad and unfold the electrode pads. Once the pads are applied, the AED will automatically analyze the victim's heart rhythm. You should not touch the victim at this point. Shock advised. The AED will advise you to perform CPR Jadi kita hanya mengikuti perintah dari mesin, ya. Nah, kalau seandainya kedalamannya itu kurang dari 5 cm, maka mesinnya akan komplain, kurang dalam. Gitu. Continue to Nah, dia berhenti, maka mesinnya continue kompresi. Dia memberitakan lanjutkan kompresinya. Following its instructions until help arrives. Your actions can help save a life. Nah, begitu petugas ambulannya datang, maka segera untuk serah terima. Nah, itu ya. Ini adalah tindakan RJP untuk kombinasi ke AED. Ya, ada seorang antri ya yang mau makan, tiba-tiba melihat juga pasien tidak sadarkan diri. Dia melihat pada bagian mulutnya ini ada sesuatu, ya, ada makanan, maka dia hanya melakukan kompresi saja, ya, tidak melakukan ventilasi. Harapannya adalah setelah tindakan kompresi ini, maka jantungnya yang tadi berhenti, maka dia akan kembali lagi bekerja. Dan setelah terima oleh petugas medis. Baik, untuk di RJP di hari ada yang kita diskusikan? Apa kita lanjut? Lanjut ya, dulu. Oke, kita lanjut ke luka dan patah tulang. Ini yang sering kita lihat pada kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk pengertian, rusaknya dari tubuh yang dapat disebabkan oleh benda tajam atau tumpul, perubahan suhu jadinya, ledakan, senjata penting atau gigitan hewan. Kalau kita lihat ada beberapa jenis luka, ya, ada luka tusuk, luka lecet, luka tembak, terus luka gigitan, robek, amputasi dan luka bakar. Jadi enggak ada ya luka hati, ya. Nah, ini pada lukanya. Jadi kalau seandainya kita temukan pada kasus kecelakaan lalu lintas, ya, kita ingin menolong, maka pastikan APD-nya itu. Ya, 3A, aman diri, aman dalam pasien, baru segera kita lakukan tindakan. Yang pertama, jangan lupa untuk membersihkan lukanya, ya. Kalau ada baju yang bersih, kalau lapar supaya kalau namanya kasar, baju pasien, baju korbannya bersih boleh, ya, untuk kita gunakan. Kalau seandainya itu ada perdarahan, maka boleh juga untuk mandi perdarahan, ya, bajunya itu. Nah, kalau saya tidak di rumah, maka segera untuk membersihkan luka, ya, dengan air yang mengalir, ya. Terus kita ambil alat untuk bisa menghentikan perdarahannya, kain. Kita ambil, lalu kita tutup daerah lukanya, ya. Kita tekan, tinggikan, baru kita cari ditekan. Nah, ini rangkaian daripada penanganan perdarahan, ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat luka seperti ini? Ada luka tusuk dan luka apa? Sampai terjadinya eviscerasi, ya. Ini luka tusuk dan ini organ-organnya yang sampai keluar. Nah, kalau seandainya kita menemukan kasus seperti ini, luka tusuk, ini seharusnya dicabut atau dibiarkan? Dibiarkan. Kenapa dibiarkan, Pak? Angin nggak masuk. Angin. Berapa? Angin nggak masuk kalau dicabut. Jadi kalau dicabut nanti anginnya masuk. Ada lagi? Murangi pendarahan. Ada lagi? Pendarahan. Ya. Jadi kalau seandainya bendanya kita cabut, maka kemudian terjadinya pendarahan hebat. Karena kita nggak tahu itu persis kenanya itu apakah di nadi, ya, nadi itu yang suka dejut, ya, apakah di pembuluh darah biasa. Kalau di nadi,
maka itu nanti perdarahannya akan muncrat, jadi kayak mancur, ya. Maka korbannya akan terjadi apa? Defisit volume dari darah itu, maka pasien akan berkesadaran. Itu, ya. Jadi nggak boleh dicabut karena ini sebagai tampon, jadi dibiarin aja. Kalau misalkan ada baju korban, bajunya dilepas, berdiri aja di sekitar luka yang menancap, ya, kayak gini, dililit. Itu, jadi nggak usah cabut. Lalu bagaimana dengan kasus seperti ini? Jangan dimasukkan, dibiarin aja. Tutup, bawa. Itu, ya. Nah ini tadi prinsip penanganan pada perdarahan, yaitu ada pakai, tutup, tekan, tinggikan, dan titik tekan. Nah inilah titik tekan yang ada di seluruh tubuh kita, dari mulai kepala sampai kaki, ya. Jadi ini bagian nadi-nadi, ya, yang berdenyut-denyut. Nah ini fraktur pada tulang. Ini kemungkinan juga terjadi pada pasien kecelakaan. Nah, ini fraktur dengan tanda gejalanya nyeri di sekitar pada tulang, perubahan bentuk, dan kebukakan juga keterbatasan gerak. Nah ini ada dua jenis, ada fraktur tertutup dan terbuka. Nah kira-kira kita melihatnya yang lebih parah itu yang mana? Ini yang tertutup, ya. Ini yang terbuka. Patah tulang yang parah itu yang mana? Yang tertutup. Kenapa yang tertutup? Kenapa yang kira-kira yang paling parah itu yang tertutup? Kenapa? Buka bajunya. Oke, kalau laki-laki boleh kita sejajar putih susu, inilah titik tengahnya, kita ambil sebagai titik tekan. Ya, posisikan ya sejajar, punggung dari tangan, ya, lakukan. Punggung dari tangannya ditaruh, ya, segera melakukan kompresi sebanyak 30 kali. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Tuh, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Lakukan pemberian ventilasi, ya, lakukan ventilasi 2 kali. Setelah itu lakukan lagi kompresi 30 kali. Nah ini dilakukan selama 2 menit, ya. 2 menit berapa siklus? 5 siklus. Nah, sudah kasih ventilasi, ini sudah dua siklus. Nah, 2 siklus itu rangkaian antara kompresi 30 dan ventilasi 2 kali. Nah, itu 1 siklus, ya, itu rangkaiannya. Kita lakukan berapa siklus? 5 siklus. 5 siklus itu berapa menit? 2 menit. Setelah kita lakukan 5 siklus selama 2 menit, maka kita cek lagi nadi, ya, dan napasnya. Belum teraba. Ya. Kalau nadinya belum teraba, napasnya juga masih belum ada, maka kita lakukan lagi kompresi dan ventilasi. Lakukan lagi. Ya, lakukan lagi selama 5 siklus selama 2 menit, ya. 1 siklusnya adalah 30 kompresi 2 ventilasi, ya. 30 kompresi 2 ventilasi terus sampai 5 siklus. Nah, setelah itu baru kita cek lagi. Nah, apabila nadinya sudah ada, napasnya sudah ada, maka segera kita miring mantap, ya. Tadi di recovery position. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya ada cairan yang dikeluarkan, akan lebih enak keluarnya, tidak akan menjadi sumbatan. Nah, itu, ya. Jadi ini rangkaian dari tindakan RJP pada kasus kegawat gangguan jantung, ya. Baik. Contoh satu Pak, kalau misalkan ada alat ini boleh lah. Tapi kalau untuk Bapak itu kan kalau keluarga sendiri boleh mempromote. Kalau keluarga sendiri, istri, anak. Tapi kalau bukan orang luar lain, nggak usah dikasih ventilasi. Ikan ini aja terus lakukan selama 2 menit atau sampai bantuan datang. Pokoknya nggak bisa teraba, terus saja lakukan sampai bantuan datang. Karena yang pastinya adalah jantungnya supaya berjalan. Jadi nggak usah pikirin ini. Ketika Bapak udah 2 menit lakukan, nadinya ada, baru yang lain. Yang penting jantungnya dulu berdetak, gitu ya. Ya, jadi kalau seandainya ini bukan keluarga, ya, orang nggak dikenal, tidak boleh melakukan ventilasi, nggak boleh, ya, cukup kompresi aja, ya, selama 2 menit. Gitu. Baik, saya akan kita bantu 2 orang, ayo, 2 orang, ayo, 1 lagi. Mana nih sini ya?
Nah, ini dengan Mas siapa? Dika. Ini tiba-tiba lagi jaga, ada orang mau nyebrang, pingsan nih, ya. Ini ada orang mau nyebrang pingsan. Gini ya? Ya. Oh, gini. Ya. Ini Pak, nanti dulu Pak ya. Oh, iya. Ini tiba-tiba ada orang pingsan, Ya. tidak sadarkan diri, Ya. Bapak dekat, udah menggunakan 3A. Betul. Nah, terus setelah itu diapakan? Ya kita ambil pertolongan pertama dulu. Iya. Iya. Diapakan? Ya kita ambil cek dulu napasnya. Iya, dipanggil dulu Pak. Panggil. Tepuk, cek respon. Panggil. Pak. Cek responnya di sini Pak. Oh, sini ya? Jangan di sini Pak. Oh, sini kan nih? Iya, nggak Iya. boleh ya. Pak. Ya. Bangun Pak. Ya. Bilang lagi. Dengar. Pak, bangun. Bentar, Pak. Ini nih. Nggak apa-apa. Oh, Pak. Iya, panggil. Pak, bangun Pak. Ya, pasien nggak sadar dia. Pasien nggak sadar. Belum ada. Dia nggak ada respon. Iya. Yang mau diapakan? Mau dibantu. Ini pertolongan. Bapak minta bantuan. dulu. Oh, minta Iya. bantuan ke Temennya lah. Ya. Iya, minta bantuan. Temennya suruh telepon. respon ini. Iya. Bantuan ke 112. 119. Oke, temennya datang nih mau ngebantuin. Nah, di sini ya temennya. Bagian. Nah, Bapak tadi udah minta bantuan. Ya. Nah, terus habis itu Kita ambil napas buatan dulu. Bukan. Cek. nadi. Oh, nadinya. Iya. Cek nadi. Sini Pak. Cek nadinya. Oh, sini. Cek nadi. Ya, bapaknya lihat ke sini Pak. Dada. Ada gini. Tipenya di sini. Oh, gini. Matanya ke sini. Ini Pak. Ini posisinya. Gini. Oh. Nih, tangan gini. Tangannya di sini, Ya. pipi di sini. Gini. Ya, mata ke dada. Nah, gini ya. Nah, nadinya tidak ada, napasnya tidak ada. Maka nadinya udah nggak ada Pak, nggak teraba. Ya. Napasnya juga nggak ada. Ya. Maka segera lakukan kompresi. Ayo kompresi Bapak. Karena napas sudah nggak ada, kita lakukan operasi. Iya. Oke. Nah ini temennya, ya berikan ventilasi. Ya. Jadi sebanyak berapa kali Pak? 30. Ya, itunya 2. Selama 5 siklus 2 menit. Posisi gini. Oh, gini. Oh, Ini Pak gini. gini ya. Gini. Oh, gini. Ya, ini. Ya. Lurus Pak. Ya, ini lurus. Lurus. Nih, terus gini. Enggak apa-apa, badan. Nah, gini. Badan ke depan. Nah, Ah, gini. ya, terus gini. Oh, gini. Ya. Badan yang turun. Oke. Bapak lakukan selama sebanyak 30 kali. Ya. Ya. 2, yang cepat. Nah, good. Terus. Jangan berhenti. Terus. Terus. Oke guys, akhirnya selesai juga dari awal sampai akhir. Tadi sudah kita ada pembukaan dengan Pak Kapolres Jakarta Utara. Kemudian tadi sudah ada teori, kemudian ada praktek juga. Ya mudah-mudahan kegiatan pembekalan kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat. Semoga apa yang kita berikan tentang ilmu penanganan kegawat daratan baik jantung maupun kasus trauma atau perdarahan dan patah tulang bisa bermanfaat buat bapak-bapak di kepolisian khususnya di Polres Jakarta Utara. Semoga ilmunya bermanfaat buat bapak-bapak polisi yang ada di Polres Jakarta Utara. Terima kasih atas kerjasama juga atas nama pimpinan dari Pusat Krisis dan Kegawat Darurat Kesehatan Daerah. Mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terutama Bapak Kapolres, Pak Kombes Gideon dan Ibu Kasidokes, Dr. Frinda Mars yang sudah mau bekerja sama dengan kita semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.